Tapi berjumpalah saya dengan yang disebut oleh ulama. Seseorang akan berakhir, kau pelajaran awak kau berakhir dengan sesuatu yang dibiasakannya. Salah satu kasus, begitu saya masuk ke sebuah ruangan, apa tu sibuk menyobot namung-namung hewan. Kambing, kucing, cacing, opiniang, anjing, kucing, kambing. Saya masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Nomak-omak dengan anak-anak. Tolonglah ayah kami tu Pak Ustaz, dari tadi ni tu kami yang zikirnya, kucing, kambing, cacing. Lalu pun aku dokek, oh Pak, la ilaha illallah Pak. Ditengoknya aku kucing katanya. Aku sakit hati gue disobek kucing tu sebenarnya. Dia aku Ustaz kau ini ku cokik apa pun sebenarnya. Ini kan toloknya melawan. No. Itu awak bisa ngambil pelajaran. Rupanya apa kau memang biasa lagang itu. Telamek orang suki cik. Oh, Pak dek terlihat abang kau bentuk cacing. Salah orang apa dek hanggong bentuk kepiniang. Apa orang kau cik? Oh, anyang. Pokoknya itu sambian nunggu luarnya, Pak. Itu yang berakhir. Masuk ke ruangan ibu, hati-hati bu, membiasakan sesuatu berakhir dengan sesuatu yang dibiasakan. Masuklah ke ruangan ibu-ibu, dijawab ibu itu, dibalas ibu itu, saya mendekat, dibalas ibu itu dengan menengok aku tajam, menengok aku dengan tajam, loge pas awaknya. Berusaha aku mau elok-elok ke matu ku tu aduk ku ibu tu. Noninyo ku menengok aku. Awak mendekati saking bonjinya, diludainya puluh ti aku. Tuhan, kata. Oh Tuhan, untung je ti aku Ustaz. Kau ini kau balik dengan ludah berdahak. Rasa kan? Usut punya usut, rupanya ibuku memang biasa meludah orang. Lewat orang di muka rumahnya matunya. Kalau lewat yang diboncinya meludahnya. Rupanya dengan itu berakhirnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Aqidah, imam-imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai. Wabil khusus adik-adik kami yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di tempat kita ini. Mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Riau. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak saya sebutkan nama, besar tak saya panggilkan gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul di dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Makasih. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah. Di situ mereka bacakan kitab Allah. Sudah dibacakan oleh saudari kita tadi. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, mentadarusnya. Illa nazalat alaihi musakinah, kata Rasul. Dipastikan turun ketenangan di hati awak. Datang seseorang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Orang ini mengadu, ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku ini resah dan gelisah. Makanku tidak enak, tidurku pun tak nyenyak. Apa obatnya? Kata beliau, kunjungi olehmu majelis ilmu yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Nanti hatimu tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Jadi kalau bapak ibu terlalu risau tentang hidupku, doreh-doreh datang ke majelis ilmu. Ibu terlalu risau menengok perangai laki, makin hari makin menyadi-nyadi, tu keladinya. Maka doreh datang ke majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasiyathumur rahmah. Saat ini bapak dan ibu, ayah dan bunda dipandang, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Sedang dipediokan awak ko kinin pak. Kemudian wahafat sumul malaikah, malam iku tombe awakku Masjid Al-Aqidah ko dipenuhi oleh malaikat. Cuma inu nampak karena malaikat makhluk gaib. Kalau seandainya ditampakkan, payah awak duduk. Dekkan padek banyaknya. Sombik. Kalaupun seandainya ditampakkan, bapak ibu tidak akan fokus menengok ustaz, tapi sibuk nengok malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat itu dulu pernah ditampakkan oleh Allah lewat pertemuan dengan para sahabat. Malaikat Jibril ditampakkan Allah dalam bentuk laki-laki yang putih, tampan, tinggi, semampai. Sementara ustaz kolah bentuknya pendek, bulat, hitam kolek. Sifat manusiaku suka membanding-bandingkan. Tentu bapak ibu akan sibuklah menengok malaikat, tidak fokus menengok ustaz. Kolah bentuknya mah. Cucu kuih makan. Tapi yakinlah ini penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah. Nama bapak ibu yang hadir ko kini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di antara para malaikat. Ikutinyo keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyompekkan dirinya hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Jadi mudah-mudahan awak nan hadir malamku, baik nan di dalam atau di luar tin, Indo yo doa lopeh di luar tin awak doakan jo, nyalah mau yo tinyo datang walaupun di luar. Ngapo do sambung doanya nyo. Cuma kalau di dalam kok nampaknya ustaz kok, itu ya donya agak ganteng kocik gitu kan. Siapa yang hadir dalam majelismu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Bapak ibu, besok di akhirat tombek duonya. Kalau awak yang hadir ini tidak ada di dalam surga, no payah mencarinya do. Tengok dalam neraka. Jumbo tu pak. Kalau di dunia ko banyak tombek, ini lainnya dalam masjid ko, mungkin sedang di masjid lain. Di masjid lain ini lain, mungkin sedang di rumah sakit, mungkin memenuhi undangan, mungkin sedang menunggu durian. Kalau musim durian nah. Banyak tombek-tombek lain. Tapi di akhirat tempat cuma dua. Bila tidak ada di dalam surga, tengok dalam neraka. Tapi mudah-mudahanlah awak kau masuk surga. Tengok elok-elok kawan kiri kanan. Kainulai subuh-subuh do. No payah do pak, tengok dalam neraka. Mano ibu yang rajin wirid potanya, rajin ke masjid Al-Aqidah. Tapi kok inulainya di dalam surga? Tengok dalam neraka. Oh Tuhan lah hangui ibu tu lah.
Apa ajak tinyo dimasukkan ke dalam nerakunyo rajin wirid. Inyo memang rajin wirid, cuman waktu ustaz ceramah inyo cerita. Inyo gilukan bercerita mengangurang berojunyo. Non ditanyonyo non lain nombor bobot do. Jadi ke pasar tadinya. Apa nan diboli? Torong apa? Torong hijau atau torong ungu? Torong hijau bulat atau panjang? Non lain nombor bobot. Non lagai koko akan dilemparkan besok ke dalam neraka. Apa nan disambiang ku duduk potang no lain dalam surga tu. Tengok dalam neraka. Lah lain pulinyo dalam neraka tu. Apa aja ti? Inyo rajin datang wirid. Inyo memang rajin datang wirid, cuma sewaktu ustaz ceramah inyo sibuk membuka HP. Makanya inyo dilemparkan ke dalam neraka tu. Inyo peduli buat sini do apa perlu jaru. Urang kini betul telah. Tuhan kan seorang kau hui. Lah hendak lo lupa. Ini dongah apa jaru. Jangan main HP ustaz sedang ceramah. Beko kan bisa. Aku kalau kan tahu kalau ceramah depan orang main HP nu ceramah malam kau doa do. Lah lo tak kalah ni. Aku lah yo HP 3 HP ke dalam mobil tu gini. Takut nak ke bapak ibu nak main HP ke masuk neraka itu dia masalah. Nah, bapak ibu yang berbahagia, surat dan ayat yang dibacakan oleh ibunda atau adinda kita tadi adalah surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran yauma khalaqas fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di dalam setahun jumlahnya 12. Jadi kalau ada orang bertanya mengapa setahun 2 boleh bulan, karena itu ketentuan Allah. Di mana? Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Sejak kapan ketentuan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah jadikan langit dan bumi, Allah buatlah jumlah 2 boleh bulan, 2 boleh dalam setahun 2 boleh bulan. Isna asyara syahron. Yang mana maksudnya kau Pak Ustaz? Apakah Januari sampai Desember? No. Yang dimaksud oleh Allah 12 bulan bukan Januari sampai Desember, tapi Muharram sampai Zulhijjah. Bukankah Januari sampai Desember 2 boleh bulan jo? Ya. Tapi sebenarnya penciptaan pembuatan pertama bulan Masehi 10-nya. Makanya Desember itu dari bahasa Yunani itu desem artinya 10. Jadi Desember itu artinya nodo boleh do Pak do 10. November berasal dari kata novem, itu artinya 9. Oktober berasal dari kata okto, artinya 8. Jadi jumlahnya 10. Sementara musim di barat sana ombek awak siko musim duonya, musim kemarau dengan musim penghujan. Ya nak? Kalau musim banjir kan boleh masuk tu ledo. Sementara di dunia sana musimnya ombek. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Kalau kan datang musim gugur tu, gugur susadu daunan. Jangankan buah-buahan, daunnya pun gugur. Batang tu merangih susadunya. Merangih tahu? Merangas. Moyona. Nulah ibu daun. Dan setiap musim itu ombek bulan 3 bulan. Ombek kali 3, ombek musim kali 3 bulan 2 boleh. Yang orang tu mau mikirkannya. Musim dingin 3 bulan, musim panas 3 bulan, lah 6 bulan ni. Datang musim semi 3 bulan.
Lah 9 bulan apa? 9 bulan. Iyo teh. Datang musim gugur 3 bulan, 2 boleh bulan. Bulan awak 10-nya. Ayo nak. Bapa nak mau maginya tu. Ke mana poinnya ko? Lalu ditambahlah 2 bulan mak sampai 3 bulan. Oleh Julius Kaisar dibuatlah bulan nombor 7, bulan Juli. Namanya tu Pak. Julius Kaisar. Juli. Agustius dibuatnya pula bulan yang ke-8, Agustus. Jumlahnya jadi 2 boleh. Meniru orang agama awak itunya. Awak isna asyara syahron pas 2 boleh Pak. Namanya bulan. Kan bulan nama tu Pak. Bulan itu bahasa Al-Quran syahrun. 2 boleh kali di dalam Al-Quran kata syahrun. Makanya memperingati 1 Muharram mulai masuknya malam. Awak tarawih dulu atau puasa dulu di siko? Itu tanunya malam. Iya tak? Tarawih awak dulu baru awak puasa esok. Bulan itu munculnya malam. Sementara bulan Januari dibuatnya munculnya tengah malam. Di situlah joleh bohongnya. Lain bulan muncul tengah malam jangan boleh. Ngoretlah tibunya lah bala. Itu di situ kesenjangannya. Cuma kadang awak itu tidak awak inoton tu kadang Januari sampai Desember tu sampai esok sadunya namun dewa. Maka awak buat pula namu anak awak. Jangan tersinggung kalau ada kesamaan. Januari dibuat nyamuannya Januar. Februari Febrianto. April Apriliawati. Namun dewa namun dewi sadunya tu Pak. Nah Bapak Ibu, yang awak maksud bukan itu. Yang awak maksud bulan Muharram sampai Zulhijjah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan itulah utamanya bulan Hijriyah. Dia dibuka dengan bulan mulia, dia ditutup dengan bulan mulia. Allah katakan minha arba'atun hurum. Ayat tadi itu dari 2 boleh bulan tu kata Allah ompek di antaranya bulan yang Allah muliakan. Rasul menjelaskan dalam hadis sahih as-sanatu isna asyara syahron. Dalam setahun 2 boleh bulan, salah satu mutawaliyatun, 3 berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah ikut potang dah lewatlah. Wa Muharram makinin goti. Wa Rajab mudor, Rajab yang diapit. Allazi baina Jumadisani wa Sya'ban. Dia diletakkan Allah antara Jumadisani dan bulan Sya'ban namanya bulan Rajab. Non awak peringati iko bulan Al-Muharram, artinya yang dimuliakan. Saking mulianya Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis, afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal-afdal berpuasa sesudah puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa kalian di bulan Allah, syahrullah al-Muharram. Rasul menyebut bulan Muharram malam awak iko dengan syahrullah, bulan Allah. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan, apabila satu nama, itu pelajarannya, dikaitkan dengan nama Allah, maka yang punya nama itu luar biasa jadinya. Contohnya baitun. Baitun artinya rumah. Kalau dikaitkan dengan Allah, Baitullah. Nusamu dengan rumah awak di luar tendo. Mana Baitullah? Rumah Allah ko. Al-aqidah ko rumah Allah. Allah sebut itu inna umat sesungguhnya rumahku di muka bumi adalah masjid. Wa inna zuwari fiha umaruha. Non datang ke masjid tamu-tamuku. Inna buyuti fil ardi al masajid. Buyuti itu artinya rumahku. Baitun rumah, Baitullah rumah Allah. Jadi kalau ke rumah Allah ko awak dapat kemuliaannya. Apa yang dimuliakan Allah, kalau awak muliakan, mulia awak.
Apa yang dimuliakan Allah, kalau ikut awak memuliakannya, awak jadi mulia. Baitun artinya rumah. Kalau dikaitkan dengan Allah, Baitullah, rumah Allah. Usahakan bapak ibu lah sampai di rumah Allah. Keluar rumah baru, mau buka pintu rumah, mau geser pintu pagar, lah dapat pahala. Baru tu buka. Itu suara pintu. Pintu rumah orang kayo. Kalau rumah aku keruntang, nyomain sana. Buka, ada pe pahala. Syaratnya ke rumah Allah. Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Siapapun kata Rasul yang keluarnya dari rumahnya dalam keadaan sudah berwuduk. Jadi kalau bisa bapak ibu berwuduk awak dari rumah. Memangnya ini boleh berwuduk di masjid Pak Ustaz? Boleh. Dan itu timakunya dibangun di sudut iko. Iya nak potang di sudut iko. Sombik payah minta ampun. Lah lamu nak kelah tahu masjid iko lah. Pulang boy ko pendalian, siku tak ko semayangnya. Menyolek ke di situ betul. Inilah elok lapangnya lah berapa tahun niko. Jadi elok berwuduk dari rumah. Cuma kalau batal besok di jalan, jangan puluh balik puluh ke rumah balik itu di kojo beko. Toruhlah ke masjid, berwuduk di masjid, apalagi kalau batalnya dalam masjid. Jangan pulang ke rumah. Iyo kalau bapak ibu dokek rumah ke siku, aku suruh pulang ke Pekanbaru den. Insya-Allah tahun besok baru kemarinya, Pak. Jadi elok berwuduk dari rumah. Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Siapapun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwuduk, niatnya nak pai solat berjamaah ke masjid, ulun tentu sampai, ulun tentu terkerojokan lah didapatkan pahala, Pak. Semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Ino mau ngawak itu terlalu ditelah. Sahabat 3 jam berjalan baru sampai ke masjid. Ino tu tinggal rakaat pertama. No nawak 3 minit pun no sampai. Ino yo nak padek terasuku. Jangan menunggu dulu kaki ku lah rapek baru nak ke masjid. Lah dikek urang lah masuk kubur antu namanya sebelum itu tu telah langkah kaki menuju Allah ku setiap langkah yang diayunkan dihitung. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayaatan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. No melangkahkan kaki menuju masjid, hapus 1 dosa kata malaikat. Wa khutwatun taktubu lahu hasanah, tulis malaikat. Wa tarfa'ud darajah, langkah ketiga mau angkat derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. Ino mau itu doh, Pak. Ojai. Pak Ustaz, kami pakai Honda. Di dalam hadis langkah ini kami dapat do. No payah do, sumber Islam bukan sekadar matanya tapi juga kiasnya. Dikiaskan kepada langkah itu dengan putar roda Honda. Hitung berapa putarannya. Payahmu hitung Pak Ustaz, suruh bini awakmu hitungnya. Turun hebang, turun hebang. Ijo nak kalau takut perlu ditipu malaikat. Itulah dia Baitullah ini, Pak. Rumah Allah kok. Sabil artinya jalan. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan kata Allah, tak sama dengan jalan yang awak tempuh. Sabilillah, jalan Allah. Mana jalan Allah?
Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bersedekah bapak ibu malam go tadi lewat kota infak. Makanya besok kalau lay acara tolong bawa duit kocek. Tu kuih tu boli tu. Nya nak konyang nak sonang samiang tu. Sampai ni musojik tidur pula lah ke rojonya. Kuihnya lah habis, kuih kawan ditambesinya. Keluarkanlah sekocik. Paling tidur 1,000. Kali 7,000 kali 100 700,000. Kalau ditambah Allah, wallahu yudha'ifu liman yasa, tambah Allah 300 dan 1,000 malam itu menjadi 1,000,000. Kalau awak duit kan, manalah balasan seperti itu kecuali dari Allah tu Pak. Itu 1,000, bagaimana non 5,000? Cuma kalau bisa jangan 1,000 toruih no. Masuk WC nak kini 2,000. Masa nak masuk musojik 1,000? Tak masuk surga lagi itu Pak. Nah, kaum muslimin, para rasul dahulu itu rasul Allah, utusan Allah. Di antara mereka ada yang diberi gelar Ibrahim Khalilullah, ada Allahnya. Musa kalamullah, Isa ruhullah, Nabi Muhammad habibullah. Elok awak hubungkan setiap kegiatan dan aktivitas jangan lupa ikut sertakan Allah. Kalau selama itu awak mengerojokannya berdasarkan kemampuan, perasaan, keterampilan, tunggu dulu, mundurlah sekocik. Mengorakkannya tu Allahnya Pak. Inilah ilmu awak tu, termasuk anak-anak yang sedang kuliah kerja nyata. Kalau tidak mengandalkan Allah, jangan lupa tu. Dulu ada orang mengandalkan ilmunya Samiri, sudah dihinakan Allah. Ada yang mengandalkan kekayaannya Korun, sudah ditenggelamkan Allah. Ada yang mengandalkan kekuasaannya, sudah ditenggelamkan Allah, Fir'aun namanya. Tapi orang yang mengandalkan Allah, Allah takkan tenggelamkan. Itulah masalahnya. Mulai berkerojo bu, mulai esok hijrahlah naik, baca bismillah, selesai alhamdulillah. Terlanjur berbuat dosa, astagfirullah, jangan astagfirullah, apalagi astaganaga. Ini kan lah istighfar gaul namanya, anak muda awak, astaganaga, astagfirullah. Berjanji awak jangan swear ya, insya Allah takut la haula wala quwata illa billah, mendapat musibah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa Pak Ustaz? Pertama, awak tidak lupakan Allah setiap kegiatan itu, ikut sertakan Allah. Nunggu dulu supaya besok awak diantar dengan kalimat Allah. Ulama menjelaskan seseorang akan berakhir dengan sesuatu yang dibiasakannya. Apa yang awak biasakan di dunia ko itu akan berakhir besok. Hati-hati membiasakan sesuatu. Kalau biasa non elok-elok, mudah-mudahan dengan non elok. Tapi kalau biasa non buruk-buruk, takut awak besok terkelok. Hati-hati kau Pak. Aku kerojo di rumah sakit di Pekanbaru, Potang. Ini noledo. Hari-harinya itu muajakan pasien, muajahnya kalimat la ilaha illallah. Kalau nya sedang sakaratul maut, berbunyilah HP atau telepon. Pak Ustadz, iya, ini dari ruang ICU. Iya. Tolong kemari Pak Ustadz, pasiennya sedang apnung. Apnung itu sakaratul maut. Copek je Ustadz. Jadi, aku pun melangkah. Lah munjai napehnya lah. Lah sakaratul maut.
Bukankah Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah? Kalau layu orang yang sedang sakarat laga itu, kata Rasul, ajarkan inyo kalimat la ilaha illallah. Besok kalau layu warga awak, tetangga, jamaah awak, inyo sedang sakit kuat tapi lah sakarat, ajarkan iko. Cuma tanu-tanu orang sakarat awak harus tahu. Jangan domom-domom kocik langsung diajar, sakit hatinya sama awak. Kata Pak Ketua Monsoji, agak angik badan ke kocik. Acu guliang Pak, la ilaha illallah. Iku mengamuknya sama ulung kau nak mati lah katanya. Copek amik pula. Ini jadi harus tahu awak tanda-tanda orang yang sedang sakaratul maut. Nu jauh beda dengan medis do, sama dengan kebiasaan orang tua awak potang. Cuma orang tua potang mau ambil ilmu berdasarkan pengalaman hidup. Orang kini di bangku sekolah isinya sama. Pogang kaki sojo. Orang medis itu yo ni pogangnya. Ni dokter tu. Pegang lutut inole bodonyoi. Porui inole bergelombang, dua-dua ino turun naik, matu ke ino bersinar ledo. Lah kosong samia non turun naik cuman sampai kerongkongan. Orang tua potang kan itu yang dirasung direrabonya. Nalai nampak ngerapan ledo kumpul sampai lah kalian anak beranak ni. Ledo lah lunak mo lah layu. Lain nampak. Itu aja kalau ni. Ajarkan elok-elok la ilaha illallah. Jangan laju-laju do. Pak. La ilaha illallah Pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata apa kau pun maneh pulu yo katanya. Tahu punya katanya. Aja elok-elok. Itu tugas kau potang tu Pak. Tapi berjumpalah saya dengan yang disebut oleh ulama. Seseorang akan berakhir, kau pelajaran awak ke berakhir dengan sesuatu yang dibiasakannya. Salah satu kasus, begitu saya masuk ke sebuah ruangan, apa tu sibuk mau nyobok namung-namung hewan. Kambing, kucing, cacing, opiniang, anyang, kucing, kambing. Saya masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Nomak-omak dengan anak-anak. Tolonglah ayah kami tu Pak Ustaz, dari tadi ni tu kami yang zikirnya, kucing, kambing, cacing. Lalu pun aku dokek, Pak, la ilaha illallah Pak. Ditengoknya aku kucing katanya. Aku sakit hati kau disebut kucing tu sebenarnya. Dia aku Ustaz kau ini ku coki apa kau sebenarnya. Ini kan toloknya melawan. No. Itu awak bisa ngambil pelajaran. Rupanya apa kau memang biasa lagang itu. Telamek orang suki cik. Pak dek teliak abang kau bentuk cacing. Salah orang apa dek hanggong bentuk kepiniang. Apa orang kau cik? Anyang. Pokoknya itu sambian nunggu luarnya Pak. Itu yang berakhir. Masuk ke ruangan ibu, hati-hati ibu membiasakan sesuatu berakhir dengan sesuatu yang dibiasakan. Masuklah ke ruangan ibu-ibu. Dijawab ibu itu, dibalas ibu itu, saya mendekat, dibalas ibu itu dengan menengok aku tajam. Menengok aku dengan tajam, loge pas awaknya. Berusaha aku mau elok-elok ke matu aku tu aduk ku ibu tu. Noninyo aku menengok aku. Awak mendekati saking bonjinya, diludainya puluh ti aku. Tuhan kata. Tuhan, untung je ti aku Ustaz. Kau ini kau balik dengan ludah berdahak. Rasa kan? Usut punya usut, rupanya ibuku memang biasa meludah orang. Lewat orang di muka rumahnya matunya. Kalau lewat yang diboncinya meludahnya.
Rupanya dengan itu berakhirnya Pak. Nah kaum muslimin yang berbahagia, Muharram yang awak bicarakan digelar Rasul Syahrullah, bulan Allah. Ulama sirah mengatakan, ulama sejarah, kenapa disandarkan dengan kata-kata Allah Syahrun itu menjadi Syahrullah Muharram ini? Karena pada bulan Muharram itulah Bapak Ibu, Allah paling banyak berbuat keutamaan dan keistimewaan kepada para utusannya. Antara lain hikmahnya akan kita ambil, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam di bulan Muharram. Diangkatnya derajat Nabi Idris alaihi salam di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam dari banjir besar di bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran api Raja Namrud dan bala tentaranya di bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara di bulan Muharram. Yusuf masuk penjara atas fitnah, masuk penjara di bulan Muharram. Sembuhnya penyakit Nabi Ayub alaihi salam konon-konon di bulan Muharram. Yang ketujuh ini sahih betul ini. Selamatnya Nabi Musa dengan pengikutnya 70.000 orang dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya melewati Laut Merah di bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. 9. Jadi ke-8, diterimanya taubat Daud alaihi salam di bulan Muharram. Ke-9, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Muharram. Ke-10, diangkatnya Nabi Isa ke langit di bulan Muharram. Esok turun pula balik ke muka bumi. Jadi salah satu tanda kiamat besar itu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kini dianggap dulu. Semuanya menurut ahli sirah, ahli sejarah terjadinya di bulan Muharram. Wajarlah disebut Syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram. Nah, salah satu sunatnya disuruh awak berpuasa. Puncaknya hari ke-10 besok. Bila hari ke-10 itu? Hari Senin ke besok Bapak Ibu. Hanya lupa ya. Hari Senin tu besok tanggal 8 Agustus. Dilingkari kalau lai supidol kainu warang. Pokoknya pun lai di rumah lah. Kalau inu lai lipstick ibu tu dilingkari nah. Tulis keterangan di bawahnya. Puasa hari Asyura. 3 jenis caranya. Pertama hari Senin Samyang. Ya Rasulullah, kalau hari ko Samyang awak puasa, kata sahabat, awak sama dengan orang Yahudi. Kalau umur awak panjang, kata Rasul, mulai tahun besok awak puasa mulai tanggal 9. Rupanya sebelum tahun itu datang Rasul wafat, ini menjadi tersunnah yang tetap diamalkan sahabat. Kalau begitu sunnahnya besok, mulai esok pagi elok awak puasa. Esok pagi tu hari Ahad esok nah. Elok awak puasa mulainya tanggal 9, dah tu tanggal 10. Non paling elok kata ulama, salah satunya pendapat Ibnu Jauzi, iaitu 3 hari di tanggal sebolehnya juga. Jadi Ahad, Senin, Selasa. Padek boreknya Pak Ustaz. Dek borek tu timakui no banyak orang no mau mengerojukannya. Ikun dah lain dah hino nak mau aku nampak dek, tapi bontuk-bontuknya lain. Bapuku kira. Ibu leo nak puasa sona. Godanglah kocik ento. Kalau bisa puasa je borek Pak Ustaz, boreklah kami Ustaz nak menyampaikan ke lepak. Iya nak, pandai menyampaikan ini, pandai muamal. Kadang menyusah pun aku menyampaikannya, tapi apalah. Puasa lah wa insya Allah. Untuk apa? Rasul menjelaskan, siyamu yaumul asyura ahtasibu alallah yukafiru sanata lati qablahu. Siapun yang ikut puasa Asyura, kata Rasul, akan dihapuskan Allah dosanya setahun yang lalu.
Puasa sehari, kena tolak 2 hari, kena tolak 3 hari tu, sehari samyang lah paling tidurnya. Hari Senin samyang pak. Apa dosa setahunan lalu? Ino mau ngawak. Puasa nasari apa dosa setahun. Cuman ulama menjelaskan tidak seluruh dosa. Koko. Kalau dosa-dosa godang no ikut do. Dosa ibu melawan laki setiap hari dan mencokiknya sedang tidur. Awas bang tidur aku cokik apa mah. Dek badan ibu ku godang dihimbik godangnya laki itu umpamanya kan. No selesai do bu do. No bisa puasa sampai sehari itu do. Atau dosa ibu cokak dengan bapak ibu mertua. Gilu kamu minjam duit, akhirnya diagihnya racun, umpamanya. Nah selesai itu dosa mengunjiangkan ustad. Selesai ceramah kau Ustad entah apa-apa kajinya. Joleh ujung pandanya deh. Udang dosanya tu. Dosa melarikan duit impak. Yang tu singgung pengurus ya. Selesai itu dong. Gosok buik tinyo. Iku dosu-dosu sonik, saking soniknya terasui nobo dosu. Contohnya Pak Ustaz, ulama menjelaskan dosu sonik banyak dimatu karena tidak disertai dengan tindakan. Memandang orang dengan tajam, berdosu tu. Matu hitam masuk ke batang hidung, kata orang Sumbatin caliak buruak. Masuk batang matu hitam ke batang hidung ko. Aku kalau lain jemaah mau nengok aku bantu itu haram ko tengok mukonya. Apa aja hilang bahan ceramah dibuat kanyo pak. Apakah tidak berdosa? Berdosa. Rubah. Memandang dengan meremehkan. Ciri khas orang memandang dengan meremehkan itu setelah dipandang oleh seseorang, pipi kanannya naik ke atas secara spontan. Penendang bahasa awaknya. Ini berdosa tu. Memandang dengan mengejek. Setelah awak pandang seseorang, bibir kanan awak lari ke samping berbelok ke bawah. Nungkompek, khusus laki-laki ko memandang dengan syahwat. Lewat anak gadis umur 71. Uak-uak maksudnya. Sonik matu awak. Lewat anak gadis umur 7 boleh mengodangnya dosa. Kalau dosa sonik biasa tanya Pak Ustaz. Tunggu dulu. Rasul mengatakan la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tak ada dosa kecil kata Rasul kalau kalian tumpuk-tumpuk toroi. Tak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Samu dengan kerojo kecilnya bu, menyuci piring kan sonik di kerojonya. Apa kerojo ibu di rumah tu? Mana ido nyuci piring sama yang sadunya nyo. Akan sonik. Kenapa terasa ringan? Karena setiap pagi ibu cuci. Cuba mulai hari esok jangan piring di rumah tu dicuci-cuci sampai 3 bulan. Pokoknya apa jo pakai. Tutup panji, tutup periuk. Apa nombor si pakai capah segala macam. Kumpulkan selama 3 bulan. Insya Allah jadi kerja berat itu pak. Dosa pun betul you tengok. Kolilan suma jabal. Sedikit-sedikit pastinya menjadi bukit you tengok. Jangan heran bapak ibu. Awak yang hari ini tidak melakukan dosa besar, besok di akhirat akan dihadapkan dengan dosa besar. Toko joy awak besok menengok dosa waktu. Orang mau pakai keranjang, awak pakai teronton. Pakai mobil godang. Protes sama malaikat. Oh malaikat, tu siku dulu. Apa no malaikat? Iku apa ini salah catat dosa aku ko godang iku ko do. Nut pernah aku memuek dosa godang iku ko do. Orang tengok pakai keranjang mau maunya aku pakai teronton mau ha. Betul aku kira membunuh dosa.
Kata malaikat, no salah catat godokonya ha. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. 24 jam ha. Nilai salah catat doko catatannya hang. Apa kado segodang itu? Nilai godang dosa iku ke segodo. Kata malaikat, itu bukan dosa besar bapak ibu katanya. Itu dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk menjadi besar. Makanya hati-hati dengan dosa-dosa soni kok. Kalau ditumbuk tori godang aja tinyonya paknya. Solusinya macam mana? Puasa besok di hari Asyura, hari ke-10. Hapus dosa awak setahun yang lalu. Bapak Ibu, kalau awak mau mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang melatar belakangi syahrullah, bulan Allah kok, paling tidak ada 3 hikmah yang bisa awak ambil. Yang pertama adalah menjadikan Muharram ini bulan taubat awak. Apa kado itu Pak Ustaz? Karena pada bulan inilah diterimanya taubat Adam alaihi salam, diterimanya taubat Daud alaihi salam, diterimanya taubat Yunus alaihi salam. Maka awak menjadikan mereka uswah hasanah, contoh teladan. Wa buat 10 bulan iko bulan pertaubatan. Orang menyebutnya introspeksi atau evaluasi diri. Mau ngaji diri sebelum besok awak dikaji Allah. Mau hitung-hitung diri. Elok tu awak mau hitung diri awak sendiri dah sekoleh daripada besok kena hitung. You know Pak? Awak ko besok bapak ibu akan dihitung suatu hari di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, itu artinya hari perhitungan, kami kunci mulut orang itu. No bisa bercakap le domai. Kalau nak memuai alasan, buatlah kinin selagi nyolon dikunci. Buatlah. Apa ini petang solat bersuhur berjamaah ke masjid Al-Aqidah. Mau aku bukan ino mau do. Kalau sudah jam 2 boleh 30 tu awak kan berjualan. Padek sibuknya orang nak belanja. Apa kan ini berkodai do? Aku ini berkodai cuma bersawit. Jam-jam itu tu sudah dikobun. Buatlah alasan. Asar Pak, asar bukan ino mau do Pak Ustaz. Awak baru sedang di jalan, baju kotor. Tahu ti Ustaz kalau semayang ke baju harus bersih. Iyo Pak, betul lah. Maghrib lah kalau gitu Pak. Maghrib bukan ino kemang sojit Pak Ustaz, padek lotih ke sehari itu. Terlambat sampai di rumah. Isa lah Pak Isa. Apa dek padek lotih tu tidur takut di muka TV. Subuh lah Pak, mungkinlah elok segarnya. Telamik jago. Buatlah Pak. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Pandailah. Esok nalai citu ledo paham. Wa tukallimuna aydihim, tangan nonontok kinin akan berbicara. Nyo kalau tanganku lah berbicara, kalah mulut dibuat kenyo. Iyo ni nyo Pak. Anak kan betu ditogah ino mau sap sekali ondok langsung tu. Kalau tangan ko, ibu guru mengajar tak usah membentak-bentak, cukup letakkan telunjuk di depan bibir untuk anak-anak ibu. Ondoknya satu. Ibu-ibu hati-hati kalau apa sudah menengokkan telapak tangannya. Nak dia yang ikutnya ndokat do. Nak ikut tembeleng namanya go. Kok tanganku nampak kinilah berbicara Pak. Tengok polisi menghentikan kendaraan. Beronti puso pun beronti tu Pak. Nolai baca-bacanya tu do.
menunjukkan kebenaran firman Allah, wa tukallimuna aidihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dari apapun yang sudah pernah awak lakukan. Hari pertanggungjawaban, pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Disuruhlah hari itu awak menghitung-hitung diri sebelum datang hari itu. Di suatu masa anda akan ditanya, termasuk aku gini kok, di muka sidang mahkamah Tuhan. Oh Tuhan Pak, surang-surang ke muka. Kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jangan diharap membela diri dengan alasan dicari-cari. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Kini disuruh awak evaluasi sebagaimana Adam alaihi salam. Nyo tiap awak ke inul pernah inul tidur berdosa, inul salah. You know Pak. Seboleh bulan potang tu nak dipikir-pikir lain awak nanti tidur salah ke kira. Inilah hidup macam mana pun juga. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam tu pasti punya salah. Macam mana pun elok penampilan aku. Rupiah putih, bujangoi, pakai sal, baju putih, dipanggil orang Al-Mukarram, yang mulia, jalannya samia. Oh Tuhan, oleh berdosa ke domai. Ijo-ijo lah. Apa awak ini tidak berdosa? Kullu bani Adam khotok, kata Rasul. Setiap anak cucu Adam pasti punya dosa. Ino dosa kepada Allah, kepada manusia, ino kepada diri awak sendiri. No mungkin ino berdosa. Adam sama yang berdosa. Adam sebuah na dosa nyo makan buah huldi. Awak dah buah apa-apa awak makan. Iya no Pak no. Adam sebuah sadonya. Ino puluh habis no sebuah tu Kata Allah, kul nahbitu minha jami'ah, keluar bantai dan surga. Pantas bang tinggal di dalam no. Tahu nama no bahasa awaknya. Orang tinggal dalam surga syaratnya dam ino berdosa. Abang botang ko suruh tinggal di dalam surga karena abang ulun berdosa. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Ingat mambatan dam no, aku nyoba itu. Dam tinggallah abang dengan binimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau suka. Wala taqraba hazihi sajarah, pohon yang satu ini jangankan engkau nikmati, dekat saja tak boleh. Fatakuna minaz zalimin, nanti engkau menjadi orang yang menyesal. Cuma Nabi Adam alaihi salam apa yang dilarang itu yang dikojukannya. Begitu pula anak cucu Adam ko, bismillah. Dilarangnya itu nan dikorojokannya. Jadi apa nan dilarang kau memang lomak mengorojokannya Pak. Iyo nenya. Orang bujudi itu nak padek ti lomaknya itu. Makanya tolok orang menyua ayam sedang morom. Sedang morom ayam tu toloknya menyuanya tu Pak. Kenapa? Dek kan padek lomak bujudi. Tolok menyua rumah, kendaraan, dek judi. Meminum minuman keras apa ino lomak? Bagi bapak yang ino tu biasa hijau. Aku ino tu biasa do maksud ko do. Tapi bagi orang yang sudah biasa, jangankan minuman yang biasa, minuman oplosan pun diminumnya. You know, dicampurnya benzin dengan spiritus. Mati. Banyak tu Pak di TV. Dek kan padek lomaknya tu haram-haram kok. Sedangkan non halal samanya kalau lah dilarang lomak jo mengerojokannya. Apa lain joleh non haram Pak. Contohnya Pak Ustaz tidur dilarang no Pak. No, tapi kalau sudah dilarang tidur tu lomak itu. Mana tombek nan dilarang tidur? Walaupun tidak sampai ke tingkat haram di 3 tempat. Sewaktu ilmu tengah diberikan, no boleh tidur sebenarnya. Tapi saya tidak akan memarahi kalau lagi orang nan tidur do. Umpamanya waktu mendengarkan khutbah Jumat, apa dek tu orang banyak tidur tu Pak. Dari 20 orang petamu di sabko 5 boleh tidur, 5 bertahan mati-matian tu.
Ustaz kok tahu saya di atas mimbar nengok ke bawah. Awak mulai assalamualaikum pembukaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak ustazku harus sabar menghadapi jemaah. Tipi majemaahku sesuai tipi manusia. Annasu ajnasu. Manusiaku berjenis-jenis. Lai kadang-kadang jemaahku pokoknya mulai ceramah baru malu ceramah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak aku waalaikumsalam. Ditengok ke nyopulung warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Lai puluh kadang jemaah sibuk menengok jam. Lai je tu. Awak separuh baru ceramahnya lah mulai menengok-nengok jam-jamnya. Sebenarnya ini nyuruh ustaz turun sebenarnya tu Pak. Saya tidak tersinggung kalau ada jamaah menengok jam karena itu haknya. Cuma kalau bisa janganlah jam tu ditengok sewaktu saya menengok apa. Kalau sewalahiku kini nak menengok jam tengoklah. Nak sampai putih puluh sewaktu aku menengok siku. Tengoklah gini. No ino lomaknya tu pas awak menengok inyo muanggek tangan. Ditengok kenyo puluh ku awak. Itu kamu ngode namanya tu. Sabar ju. Tambah lagi kadang-kadang panitia ino puluh servis sama ustaz. Lah itu tu ditombek lain. Sudahlah ino muajak makan umpamanya naik ni. Padahal ustaz sebelum maghrib lah tiba pak tombek lain siku elok entonyo palang puluh ti. Tambah puluh air minum air putih puluh tombek lain siku eloknya. Lain lah tombek lain dia buat orang kopi susu. Gombong ustaz dibuatnya no elok do. Elok ti air putih ke le. Waktu duduk air putih di meja aku air putih juga. Makanya banyak ustaz copek mati gini Pak. Terlalu banyak minum air putih. Sabar juga. Nah Bapak Ibu, yang tadi itu adalah tidur sewaktu ilmu tengah diberikan. Yang kedua, jangan tidur sewaktu azan subuh disenandungkan. Subuh itu tak? Lah joleh larangan dalam azan tu lah. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Tu dilarang tidur saat itu tu. Sesudah itu bekoto sorah lah ni. Berbeza pendapat ni. Kalau waktu azan tu, waktu solat tu jangan tidur. Tapi tengoklah kalau solat subuh. Oh Tuhan. Solat subuh orang-orang pilihan intinya Pak. Makanya Buya Hamka mengatakan ingin menengok orang Islam tengok hari raya. Ingin menengok orang beriman tengok waktu subuh. Tu tengok. Subuh besok boleh tengok. Kok berapa orang kan olok. Solat subuh ni lebih baik daripada solat yang lain. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullahu. Ikut subuh berjamaah seakan-akan solat sepanjang malam. Nah Adam tadi dilarang minum buah khuldi. Minum makan buah khuldi. Tapi dimakannya juga. Bismillah. Alhamdulillah. Selesai dimakan, qulna bitu minha jami'ah, kata Allah. Dam, keluar bang dari dalam surga. Cuman Nabi Adam bertobatnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertobat, Adam diterima tobatnya. Besok Adam akan dimasukkan balik ke dalam surga. Awak anak cucu Adam, kalau nak masuk surga harus kerojokan apa yang dikerojokan Adam. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Duhai orang beriman, kata Allah, taubat pula lah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum. Kalau kalian taubat, kata Allah, aku hapuskan susah dosa kalian. Dan ikutinya tujuannya tu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kalian bertobat, kata Allah, maka sesudah itu ku masukkan kalian ke dalam surga.
Kan itu ujungnya. Cuman syaratnya harus bertobat. Makanya yang dipanggil Allah ini orang berdosa do pada. Wahai orang-orang berdosa, bertobatlah. Ini itu ayat tu do. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, nak berdosa atau inu merasa diri berdosa atau tidak, kalau awak orang beriman wajib bertobat itu. Maka hukum tobat wajib. Memang kalau ditengok dari luar, cuba tengok, boleh nampak dosa tu. Ya nampak? Ino nampak bukan tak ada, angin tak nampak. Apa angin tak ada? Ada angin, cuma tak nampak. You know? Apakah malaikat tidak ada? Ada malaikat, cuma tak nampak. Apakah dosa tak ada? Ada dosa, cuma tak nampak. Kalau seandainya ditampakkan, oh pak, no tolok wak keluar rumah ke do pak. Ponoh dek dosa. Kalau seandainya dibuatlah dosa tu tampak, kata malaikat, siapa yang melakukan satu dosa, bongkaklah koniangnya segodang tolu itiak. Kukirulah berapa bongkak badan awak kau kini. Yang terlambat solat subuh keluar bongkak. Tutulis terlambat solat subuh. Ibu melawan laki, melawan lakinya. Menggunjang pengurus. Dongki di siku, dongki. Ujub, ujub. Bangga, sombong, urang sombong. Tentu orang yang paling banyak dosanya awakku paling banyak bongkaknya. Kan betul deh. Banyak dosa, banyak bongkak. Jangan-jangan yang hadir di kininku aku nu paling banyak bonggaknya pak, karena paling banyak dosanya. Begitu turun dari kendaraan disambut oleh panitia, lah tibolah ustaz, Allah betu bontukku turun bonggak sama ni ku mak nampak. Kata panitia, ikuti ustaznya. Ijo, ojai, padek di banyak dosunya tu. Awak lah inyo bonggak tapi sebuah-sebuah inyo Kalau betul Pak Ustaz setelah kami pertimbangkan, usah Ustaz ceramah malam boleh. Apa aja ti? Jojok kami menengok bonggak. Tapi karena Allah sayang sama awak, ini nampak dosa awak tu Tidak tampak sekali lagi bukan tak berdosa. Cukuplah besok kalau mati saya, bapak dan ibu, orang membersihkan badan awak. Ko munjuliat ko matu, lubang hidung, telingung, gigi, disugi sesadunya. Cukuplah orang tu yang membersihkan itu samyang. Meletakkan awak di kain membersih, tidak disentuh oleh tukang jahit sekalipun. You know? Muangke awak ke tompek nombor rosih, kemudian meletakkan awak di tompek yang paling berosih. Tukang kali buah pun ini tolok guliang di dalam tu pak. Awaklah orang pertama dan terakhir nak masuk di situ. Sebelum itu oleh orang masuk ke kubur awak tu leh. Sesudah awak masuk ini pula lah orang nak menumbang leh do, lah ditutup. Dekan padek berosihnya. Tapi orang nak bisa membersihkan dosa awak. Siapa pun you. Ya nak? Dan Rasul menjelaskan seringan-ringannya alat pembersih dosa awak itu besok deterjennya, tibunya, rinsonya. Apa itu? Seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipasangnya mengelogaklah otaknya. Itu dia alat nembal yang sebut sonik membersihkannya. Lai kekirukan tolok pasang mengologak otak. Dari mata, hidung, mulut, telinga keluarlah lidah-lidah api. Dia mengatakan, akulah orang yang paling besar siksaannya. Kata Rasul, inyolah orang yang paling kecil siksaannya. Itu yang paling sonik cara membersihkannya. Bagaimana kalau yang lebih besar? Makanya kata Anas bin Malik, 10 tahun ia tinggal bersama Rasul. Doa yang tak ditinggalkan Rasul itu salah satunya wakina azaban nar, terhindar dari azab neraka. Inulai solusi lain, cara jalan lain kecuali bertobat.
Taubat bukan berarti memutuskan hubungan dengan orang. Ibu nak bertaubat umpamanya malam iku atau esok. Taubat kena ya Allah. Bukan berarti ino menyapu orang ledo. Lalu ino keluar rumah, ibu tak apa ino keluar rumah, ino ke pasar, ino ikut acara masyarakat, mau inyolah bertaubat. Ibu tengah pu jalan menunuk torih, padahal memukunya lagi puso, mau inyolah bertaubat. Apa tu ini ikut gotong royong nampak gini ledo, mau inyolah bertaubat. No do pak do. Menurut Abu Zakaria An-Nawawi, orang kalau nak bertobat, satu, hentikan perbuatan dosa yang dibiasakannya. Apa dosa awak? Kan oleh orang tahu tu. Hentikan itu, Bu. Satu, Pak. Nombor dua, menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Nombor tiga, niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Nombor empat, kalau dosa itu berhubungan dengan orang lain, berusaha awak minta kemaafan dan kerelaannya. Bapak Ibu yang berbahagia, ikulah hikmah pertama Muharram, awak jadikan bulan introspeksi diri awak. Entah bilu-bilu awak dipanggil notondu, mudah-mudahan awak sudah dalam kondisi bertobat itulah. Satu. Nombor dua adalah berdasarkan kejadian yang dialami para rasul terdahulu, awak jadikan Muharram ke bulan yang penuh rasa syukur awak. Kenapa demikian? Apa kado itu? Karena pada bulan Muharram lah tadi awak sebut diselamatkannya Nuh alaihi salam dari banjir besar. Lalu Nabi Nuh pun bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Syukurnya. Ibrahim diselamatkan. Lalu Allah memuji sesungguhnya dia Ibrahim bersyukur. Allah selamatkan Musa, lalu Musa pun bersyukur sampai Musa berpuasa Asyura. Itu salah satu ungkapan syukurnya itu. Awak hari ko diberi Allah nikmat alhamdulillah sampai detik iko masih hidup awak. Ya napa? Masih sehat. Masih busuya awak di sikole. Apa inu alhamdulillah itu. Rasul mengatakan hitung-hitung dirimu di antara saudaramu yang sudah meninggal. Lah banyak no lewat lah. Awak alhamdulillah masih hidup. Masih sehat. Kata orang Sumbar, makan masih bertambuh, tidur bakaruh, buang air lasuh, beriman taguh. Alhamdulillah. Masih sehat juga awak. Masih bisa pak duduk berjalan. Banyak nak kinin bapak ibu orang semua awak kena bisa duduk. Di mana Pak Ustaz? Di rumah sakit. Apakah dia bisa duduk? Bisu lokek serodang tenyu di bawahnya ko. Kalau duduk melotoi. Awak makan cubalah tengok kuih apa, insya-Allah masih bisa lewat siko. Orang banyak lewat siko genin. Lewat infus. Kinin awak masih bisa kumpul keluarga, istri, anak, pinak, menua orang awak bisa datang. Orang yang diponis seumur hidup dalam penjara, ni ke mana tidur le do pak sampai mati. Nak hari rayu lah orang nak lahir lah anak. Oh Tuhan, apa ini bersyukur awak. Cuman Rasul menjelaskan kalau ingin muncul rasa syukur, unzur ila man huwa asfala minkum. Dalam hidup iko besok tengok orang yang berada di bawah. Karena syukurku kunci kebahagiaan. Selama iko umpamanya seboleh bulan, awak bahagia baru awak bersyukur. Lah bahagia awak tentang sesuatu, baru awak alhamdulillah ya Allah. You know? Naik kelas anak alhamdulillah. Selamat orang tua awak alhamdulillah. Kerojo alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah awak dapat kebahagiaan, no neloknya no lagi itu doh. Yaitu berbahagia itu karena selalu bersyukur. Jadi kalau nak selalu bahagia, selalu samailah bersyukur. No sewaktu-waktu gamendo, toruh bersyukur, insya-Allah toruh bahagia. Inyo na potang, lailah sebuah keluarga yang selalu berbahagia. Suami dengan seorang bininya. Cuma kalau ditengok sagi nikmat Allah, nampaknya orang kan imbang tu pak. Lakinya go pendek, bule, hitam, kolek. Nu menarik itu Sementara bininya go bontuk mainang pulau kampai bah.
Cuma itulah bahagia terus, sore-sore berjalan bersama-sama, golak bersama-sama. Padik bahagianya. Dan bininya, lakinya ko punya kebiasaan menengok muka bininya. Kata bininya, apa tiap abang torih menengok muka aku go? Mo kata lakinya, padik ko bersyukurnya sama Allah. Allah menitipkan dia yang seranjak iku untuk aku non seburuk iku. Jadi aku bersyukur gu. Kata lakinya, mudah-mudahanlah bang awak berdua besok masuk ke dalam subuh bersama-sama. Apa ajak ti kata lakinya. Kalau aku ijulah dia aku bersyukur. Kalau dia mau kalau abang masuk surga karena abang bersyukur. Aku ku insya Allah masuk surga karena aku selalu bersabar menengok abang katanya. Menengok bontuk lakinya tu bersabar inya. Jadi ibu tolong banyak sabar supaya ju masuk surga ju. Tengok orang yang berada di bawah. Kalau hari ini bapak ibu ditakdirkan Allah punya mobil, walaupun mereknya ino merek mewah do. Cuma kalau kone hujan ni orang awak ino kone ledo. Bersyukurlah itu. Makanya muning kalau awak sedang dalam mobil, kebetulan punya mobil umpamanya nah. Menengok orang tu waktu bilu, waktu hujan sudah lobek padek, guruh potuih, orang munyuh mengigi-ngigi ada teh Honda. Awak alhamdulillah nu kone hujan, syukur deh. Orang nu punya Honda, nu mana ditengoknya? Orang nu pakai kereta, kereta dayung nah. Bilu waktu menomboh penaki. Awak hanya turun gigi, inyo turun kaki. Muirik maksudnya. Awak kan boleh muirik dah nak. Turun dalam gigi, inyo bisa do turun gigi putus rantai bapak. Pasu turun kaki, muirik. Tengok tu nak. Muirik apa tu awak nak boleh muirik do. Nombor kereta ko bersyukur je tengok menengok orang taurih jalan kaki. Inole kita di rumah tu do. Gilukan berjalan kaki. Nombor jalan kaki pasti bersyukur menengok orang ino punya kaki. Muinzoi sampai lah berpuluh-puluh tahun. Ijo no. Awak bisa melangkah. Nun lumpuh akan bersyukur menengok orang di sebelah rumahnya lah mati. No bisa nonton TV ledo. Awak masih hidup. Kalau laga itu bersyukur tanya pak. Tapi kalau terbalik, ni kan bersyukur. Nempunya kereta dayung menengok nempunya Honda, nengok punya mobil nengok orang kereta api, bonah bersyukur do. Unsur ila man huwa asfala minkum, tengok orang yang berada di bawahmu kata Rasul. Usahakan lagi menengok dalam kehidupan yang seperti itu. Duduk awak dalam masjid kau nengok ke bawah, tengkuk awak ini kuduk kunukan sakit do pak do. Tengoklah ke bawah sebentar. Nak setengah jam dulu sakit dah pak insyaallah lah. Cu tengok apa kuatih 5 minit pak, insyaallah berkunang-kunang matu awak. Keluar dari masjid al-aqidah ko beko rokan ombek koto ko, tolong tengok ke bawah supaya awak selamat. Ino dibawa suluk kawan, sandal kawan. Tapi kalau bapak ibu menengok ke atas, jangankan sandal kawan, sandal ustaz pun beko dibawanya juga itu paknya. Potang tanuhnya hilang suluk aku pak. Mereknya Buceri. Oh gunti gua tu hibu. Dia ambil jemaah agak ke bulu nak. Nya padek sayang sama ustaz. Sehingga jangankan kajinya, sandal pun dibawanya bulu. Agak ku nyodek nengok ke atas itu pak. 10 meter beko masuk wak ke dalam pari pak. Gilu kamu nengok ke atas, tengok ke bawah hidupku. Kalau nak bahagianya banyak nikmat Allah ya Allah. Jangan diprotes jo Allah tu ledo. Mengapa ya Allah? Mengapa? Tahu tak kuliah dia kalian kata Allah. Jangan diputar lagu buk yang membuat laki sakit hati di rumah. Lagu ku isinya inu mambu syukur. Lagu mana tu Pak Ustaz? Nah ikut lagunya. Lagu rawak sumbar pak. Cali lah de udah
rumah orang di Subala, lah ba oto ba parabola, nan awak ba akabaa. Kok sakit hati laki menongahnya kok. Kata lakinya kata lakinya, sabar-sabar dik dahulu, nasib nan ko alun tantu, kok kayo udah kau nanti, kapatabang udah bali. Muaknya maka banyaklah bersyukur. Bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau syukur ya laku lagi, kan kata Allah. Ku jamin tambah. Ini awak percaya sama Tuhan. Selama ikut magi awak hidup siapa? Lah 60 tahun dia gih Tuhan awak makan, tinggal 3 tahun lah ini mungkin Allah ini tolak. Ya noh. Lah 10 lah 70 tahun umur ibu tinggal 5 tahun leh. No mungkin Allah ini tolak muagihnya tu. Nampak tiang kini bersyukur, tambah dari segi jumlah dan segi berkah. Jangan-jangan orang kayu tu mungkin dia inyo banyak bersyukur kok Pak. Iyo ni nyobanya. Karena itu janji Allah. Di zaman Nabi Musa datang seseorang yang paling kayu di kampung Musa tu. Poinnya ke Musa alaihi salam. Ya Nabi Allah Musa. Yo kata Nabi. Aku ko orang kayu. Oh, yo. Jadi apa nak bang? Aku nak menjadi orang paling miskin. Jadi cerita Bani Israel ku aneh-aneh. Orang kayu nak menjadi orang miskin. Ijo ti kata Musa, ijo. Anu payah do kata Nabi Musa. Kalau abang nak menjadi orang miskin, jangan abang bersyukur. Mulai sariko jangan bang bersyukur, insya Allah menjadi orang miskin. Baik miskin harta ataupun miskin jiwa. Pulang lenyo. Sepanjang jalan ninyo pun berfikir. Sebanyak iku nikmat yang diagihkan Allah kepada aku, yang ini diagihkan Allah kepada orang lain. Disuruh Musa tu pula aku ini bersyukur. Oh ini ya Allah, Engkau terlalu sayang kepada aku ya Allah, aku harus bersyukur. Sepanjang jalannya bersyukur Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lah selesai. Hari besoknya datang puluh orang numpang yang miskin di kampung Musa. Apa katanya menjumpai Musa? Ya Nabi Allah Musa, aku ingin menjadi orang kayu. Orang miskin padek ko. Aku ingin menjadi orang kayu. Kata Nabi Musa, ino payah do Pak. Bapa caranya? Mulai hariku banyak-banyak apa bersyukur. Makin banyak apa bersyukur, makin banyak diagih Allah. Pulangnya, berangnya sepanjang jalan. Awak nak minta kayu disuruh Tuhan, disuruh Musa tu pula bersyukur. Orang kayu ijolah lain yang disyukurinya. Caknya ni kau, kau nak membanding-banding kau. Aku apa yang kau syukuri? Ya tentu bangsa sehatnya itu harus disyukuri, hidupnya harus disyukuri, keluarga harus disyukuri. Engkau ketuan kan disyukur pula doh, kelagang pun tu hidup. Mengutuk-ngutuk lenya sepanjang jalan. Tidak dia bersyukur. Beberapa waktu kemudian Musa pun menjumpai orang kaya yang ingin miskin. Ternyata makin kayu. Kenapa? Karenanya selalu bersyukur. Orang miskin yang ingin kaya makin miskin, baik jiwanya atau kekayaannya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Rupanya syukur kelah kuncinya Pak. Dan target setan yang paling besar, wala tajidu aktsarahum syakirin. Akan kujadikan ya Allah kata setan, orang tu besok akhirnya inukan pandai bersyukur. Jadi syukurku kunci. Iku yang dicontohkan Rasul dan para sahabat generasi terbaik selalu bersyukur. Nuh bersyukur, Musa bersyukur, Ibrahim bersyukur, abdan syakura. Yang ketiga yang terakhir,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sejarah mengkaitkan antara syahrullah, bulan Allah ini, dengan kejadian luar biasa. Yang nomor 3-nya adalah menjadikan Muharram bulan perbaikan diri, perbekalan diri. Kenapa demikian? Pada bulan inilah diangkatnya Nabi Idris alaihi salam derajatnya. Pada bulan ini pula lah Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan oleh Allah, perbaikan diri sesudah itu. Pada bulan ini pula lah Nabi Isa alaihi salam diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu perbaikan diri, pembekalan diri. Nyo siapa pun awak ariko, berapapun tahun yang sudah awak lalui, kalau sudah menghadap kepada Allah, nun kan awak bawa bekal tak lebih dari amal soleh sehari telah. Lebihnya ditinggalkan dan ditangakan orang. 3 mengantar ke kubur, tapi kata Rasul nunduku pastinya pulang balik. Mana itu? Pertama adalah ahluhu, keluarganya. Anak, isteri, sesado macam nombor anda, insyaallah pulang ditanya balik. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin sagnu yuni, pulang sesadonya. Nang kedua pasti pulang roto, dari mobil mewah sampai gerobak bocor, sandal putih pun dibawa orang pulang, kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta tinggal dibagi orang. Nak dibawa, ikut telehnya nak bekali cari go tu. Apa itu? Amal soleh. Solat apa maghrib tadi, isya tadi, duduk sebentar nongakan ceramah, iko no pulang tinggal di dunia ke depan, iko bawa pulang besok go, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cupanya dunia ko nurupun tombek tinggal wak depan tu, tombek meninggal. Kisahnya Pak Ustaz, hadisnya, datang Jibril kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu dunia? Tanya Jibril. Kata Nabi awak, dunia hanyalah mimpi orang yang sedang tidur. Mimpi-mimpi awak kanya Pak. Makanya busu dengan waktu kawan waktu SD, lu rasu mimpi wak rasunya. Nah kan? Awak kena bapak ibu, potang lahirnya kalau ini aku salah tengok, bayi tak awak ke potangnya. Nukan langsung godang tu lagi ikut godona. Tapi awak pikir-pikir lu rasu mimpi, dah hijau dah hino. Memang itu disobek Rasul, dunia hanyalah mimpi orang yang sedang tidur. Lalu apa itu akhirat? Akhirat kata Rasul tempat kita tinggal. Sebahagiannya tinggal di surga, sebahagiannya tinggal di neraka. Kalau dunia tempat meninggal samanya, tak lebih daripada itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Ditutup dengan sebuah kisah pendek. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan punya kebiasaan buruk. Apa itu? Yaitu memilih seorang pemimpin di kampung tersebut. Setelah terpilih, lalu dia disuruhlah memerintah selama 5 tahun. Yang buruknya yang mana Pak Ustaz? Yang buruknya sebuahnya penutupnya. Tahun yang kelima, pemimpin yang sudah terpilih itu akan dibuang ke tengah lautan di sebuah pulau yang tak bertuan. Di situ banyak hutan liar, hewan-hewan berbisa. Setiap pemimpin yang dibuang ke situ mati, diterkam harimau, digigit ular dan lain sebagainya. Pokoknya tinggal tulang belulang menumpuk. Mereka dulu adalah pemimpin di kampung tersebut. Aturannya lagi itu telah, siapapun yang bersedia menjadi pemimpin, 4 tahun dia boleh menggunakan kekayaan kampung itu. Apa nanti lah entah. Tapi tahun yang kelima, nyo akan dibuang ke pulau tengah laut. Karena peraturan yang aneh ini, inole orang nak jadi pemimpin, no. Apa nak mendaftar leh? No.
memunuh. Apa no kau nak ado apa nak latu biarlah latu no kau nak memang ombek tahun kenapa elok apa menggunungkan urau tu kau apa nanti apa mau hijau tapi tahun yang kelimung aku akan dicampakkan ke pulau tu nulai no nak jadi pemimpin di kampung Toledo menjadi raja. Kenapa demikian? Tidak ada yang mau dibuang ke tengah lautan sana di pulau yang ditakuti itu. Ujungnya kan mati, Pak. Suatu hari datanglah anak muda ke kampung itu. Kata anak muda tu, saya bersedia menjadi raja di kampung ini. Lah tahu tak bang akibatnya. Kata orang tu di situ. Abang ombek tahun boleh abang menjadi raja di siko. Tapi tahun yang kelima kau akan dibuang ke pulau tengah laut itu. Di pulau itu nalah banyak orang mati itulah. Potanya raja siko. Di situ tu banyak hewan buas, hutan-hutannya liar. Apa tolok bang kan dibuangnya? Tolok. Cuma kau ombek tahun kau abang boleh hapun hati bang lantak ku kekayaan. Biarlah sadunya. Tahun kelima abang kan diantar ni ha. Biarlah tanggung-tanggung basah enggak kurang palaknya enggak. Inyo pun menjadi raja selama 4 tahun. Tapi apa yang dilakukannya? Inu samu dengan raja-raja yang sudah berlalu sebelum inyo. Kalau raja lain memang digunakannya untuk poya-poya betul, Pak. Hidup ku sekalinya. Kan betul teh. Esok kalau kau mati aku maulah puih lah aku ngerajokannya lah. Dibantainya lah untuk keduniaannya. Tapi anak muda aku inyo terdidik. Dek tahunya kekayaan itu bisa digunakannya untuk apapun, tidak digunakan untuk poya-poya doh. Untuk apa? Dibuatnya APBD-nya. Anggaran belanja dengan daerah. Tahun pertama digunakannya biaya itu untuk menebang pohon-pohon kayu yang di tengah laut itu. Kalian tobang susadu kayu nunggodang-godang tu. Bersihkan digeledor. Biayanya kan aku bebas menggunakan biaya. Bersihkan. Lah tahun pertama bersih kampung. Dari yang menakutkan tu nilai ledo. Hewan-hewan liar-liar bunuh. Aman kan itu? Lah bersih. Tahun kedua kan masih boleh bangun masjid, bangun pasar, bangun rumah sakit, bangun tombek olahraga, bangun jalan pelabuhan. Lah habis puluh sekian untuk membangunnya. Tahun nomor 3 buat perumnas sebanyak-banyaknya di situ perumahan. Dan boleh orang siko pindah ke situ siapa nak. Nanti dia punya rumah mendaftar sesadunya. Pindah orang tu ke pulau. Baru nak 3 tahun lah menjadi kota lah. Tahun yang keombek, siapa anak bapak ibu yang ino Bukorojo, kalau nyoba sekolah, masukkan di perusahaan. Aku muka perusahaan sebanyaknya di pulau tu. Poilah sitin. Lah pindah puluh orang tu Bukorojo sitin. Tahun yang kelimung, keluarlah aturan bahawa kata orang tua di kampung tadi tahun kelimung abang akan diantarkan ke pulau Itin. Biasanya tahun yang kelimung orang melopehnya dengan bertangis-tangisan. Kaum pemilihnya tadi nah bertangis-tangisan karena tahu anaknya ku akan mati di pulau itu. Tapi no rajo no surang kena menangis orang ledo pak pakai robana orang melopehkannya. Dibuat kapal semewah-mewahnya sebelum inyo beranggek. Ini kan boleh ngunungkan tadi. Berlayarlah dia dengan pasukannya. Inang pengasuh menuju pulau Tompe inyo dibuang. Tapi apakah itu menuju pulau yang menakutkan? No ledo pak. Lah berubah menjadi surga dibuatkannya. Bapak ibu yang berbahagia, itu semua semacam percontohan. Awakku kini kan sedang di pulau dunia. Disoboi orang besok awak akan dipindahkan kepada pulau yang menakutkan. Apa itu? Pulau kuburan. Awak kena. Kau kini hiduplah dulu kata Allah. Apunati kalian bandai, tapi besok lain tahun terakhir kalian akan dipindahkan ke pulau kuburan. Di situ pulaunya tombeknya zombie, golok sendirian, banyak ular, banyak kala. Orang no pindah di situ, no le baliknya ledo.
maka banyaklah orang takut pindah ke pulau itu. Tapi beruntunglah bapak ibu yang menyiapkan diri di pulau dunia ko. Buanzu-anzuanya membangun rumahnya dalam kubur itu. Nun sombik dilapangkan, nun golok ditorangkan, nun sunyi diramaikan. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Besok orang akan melepaskan awak dengan tangisan, tapi mudah-mudahan awak pergi dengan senyuman. Potang awak datangnya dengan tangisan, orang menyambut dengan senyuman. Potang awak datang ke dunia ko, menangis awak bijiju, sementara orang di sekeliling awak golak-golaknya menengok awak koreh menangis. Oh, anjaknya anak siapa kau? Besok awak akan meninggal. Orang nak golak ledok, orang akan menangis buju hijau. Tapi insya Allah kalau betul-betul awak beriman beramal soleh, awak akan golak meninggalkan dunia ini. Wabashiril lazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan kepada orang beriman beramal soleh, bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Nah bapak ibu yang berbahagia, mudah-mudahan uraian tentang memeriahkan hari Asyura ini secara khusus, peringatan 1 Muharram secara umumnya, kita bisa mengambil hikmah-hikmah, tapi yang terbaik mampu memahami dan berusaha mengamalkannya, berinsut dan berangsur tentunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata was salamata wat taufiqa wal hidayati li hazihil jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.